Oke guys, welcome back to my channel GGNR Media. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah mixer Xenix 302 USB ya teman. Jadi mixer ini kegunaannya itu bisa kita gunakan untuk membuat cover musik, live performance, dan juga bisa kita gunakan untuk karaoke gitu ya teman ya. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang mixer Xenix ini, jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel GNR Media teman-teman. Oke, jika kalian sudah subscribe, mari kita membahas lebih lanjut tentang si Behringer mixer Xenix ini teman-teman ya. Nah guys, jadi ini dia bentuk barangnya ya. Jadi dia bentuknya tidak terlalu besar, tapi ini lumayan berat teman-teman. Karena ini bahannya itu dari besi ya. Ini lumayan berat, tapi tidak ada sampai 1 kilo. Jadi dia bentuknya seperti ini, dan di sini juga terdapat untuk produksinya itu dia terbuat dari Cina ya. Dan ini ada kodenya di bagian atas kepala sini. Dan ini untuk cupnya, nanti bakal saya perlihatkan juga. Kemudian di bagian sampingnya itu dia tampak seperti huruf P ini ya. Ini kemudian di bagian di tengah-tengah sini ada kecekungan gini, kemudian ada atasnya lagi seperti ini. Jadi lumayan banget untuk desainnya. Dan di bagian belakang sini agak lecet juga ya, karena ini udah lama banget barangnya. Seperti ini dia bentuknya agak halus gitu ya, bukan kotak yang lancip gitu. Kemudian di sini juga sama seperti yang dari di pinggir sini. Ada baut 2 juga di sini untuk mengencangkannya. Kemudian di bagian bawah sini dia bentuknya itu seperti ini ya, ada untuk pegangan kakinya ini 4. Nah, biasanya di sini ini dia ada karetnya gitu ya teman-teman. Karena barangnya juga udah nggak terawat gini. Jadi ini masih berfungsi, cuma ininya udah lepas ya teman-teman ya. Bukan rawat, bukan berarti tidak berfungsi, tapi ini masih bisa digunakan dan berfungsi. Ini cuma karetnya ini aja yang lepas. Biasanya kalau ada karetnya dia adalah berfungsi sebagai penyangga gini teman, sehingga ketika kita geser dia tidak goyang seperti ini. Nah, ini karena hilang dia jadi halus bergoyang seperti ini. Biasanya kalau diginikan dia bakalan diam, karena ini dia licin jadinya teman-teman. Kemudian ada 4 baut juga di bagian baut belakang sini ya. Dan untuk warnanya itu beragam. Dan di sini ada hitam, ada warna silvernya juga teman-teman, dan juga ada untuk bagian warna merah, putih, dan di sini ada orange juga. Dan di sini juga terdapat ada warna abu-abu gini ya. Jadi lumayan banyak banget warnanya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 warna. Desainnya seperti ini ya, lumayan elegan juga, dan ini juga mudah dibawa kemana-mana teman-teman. Dan di sini namanya itu adalah Xenix 302 USB. Ini untuk si modelnya, dan ini merek dari si Behringer ya teman-teman ya. Ini tipe Xenix 302 USB. Dan di sini juga ada Xenix Maxtreme, dan juga ada Phantom Power dan untuk mic in-nya. Nah, jadi di sini untuk mic in ini bisa kita gunakan untuk membuat karaoke gitu ya teman ya. Membuat karaoke, kita bisa bernyanyi lewat jack ini teman. Kita harus masukkan dulu jack untuk mic-nya, kemudian mic-nya baru kita gunakan seperti itu. Nah, selain untuk membuat cover lagu, kita juga bisa karaoke secara langsung lewat sini. Dan juga untuk live performance gitu ya, mic-nya bisa dimasukkan lewat sini. Dan itu untuk di bagian mic-nya. Kemudian lanjut untuk di bagian inputnya. Nah, di sini untuk inputnya ini ada 2 teman-teman ya. Jadi input ini bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat PC kita teman-teman. Seperti itu. Jadi kita nanti bisa mengolah-olah lewat aplikasi seperti Adobe Audition misalnya.
Nah, kita bisa merekam terlebih dahulu dari sana dan kita nge-mixing lewat sini teman. Bisa banget seperti itu. Jadi sekarang sudah sangat canggih banget. Dan kemudian di sini ada outputnya. Nah, untuk output ini bisa kita gunakan untuk menyalurkan ke salon teman. Speaker yang besar gitu ya. Ini bisa kita gunakan untuk di bagian outputnya. Kemudian di sini untuk yang warna merah di bawah sini ini ada line. Kemudian ada 2 track seperti ini. Kemudian ada main mixnya teman. Nah, jadi di sini dia warnanya sama, tapi fungsinya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk tombol powernya, bukan tombol sih, tapi ini ada lampu gini ya. Nah, ketika ini sudah terkoneksi, dia bakalan bercahaya ini lampunya ya teman-teman. Seperti itu. Di sini ada tombol powernya dan di sini ada headsetnya juga. Nah, di sini ada 2 bagian. Yang pertama sini dia untuk bagian mikrofonnya teman. Jadi kita bisa merekam suara juga lewat headset ini ya, lewat mikrofon ini. Dan untuk bagian bawah sini ada earphone-nya. Nah, untuk earphone ini bisa kita gunakan untuk memonitoring saat memixing teman, mendengarkan suara lewat sini ya. Dan untuk cara mengkoneksikannya ini adalah dengan cara menggunakan audio converter teman. Jadi dia ada 2 cabang seperti ini. Kemudian ada jack lagi satunya. Ya seperti kabel penyambung gitu ya teman ya. Jadi ini untuk bagian headsetnya, ini juga bisa dibilang output teman. Kemudian di sini untuk gainnya. Nah, ini dia berbentuk seperti volume gini teman. Dia bisa digeser-geser seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ya, bisa digeser-geser. Kemudian di bagian bawah sini terdapat plus 10 dan juga plus 80. Jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan 80 teman-teman, seperti itu ya. Dan setelah di gain ini misalnya kita otak-atik seperti ini, dan misalnya di 60-an lah kita sudah bagus, kita tinggal langsung ke bawah lagi. Kita harus satu-satu seperti ini ya. Kemudian di sini ada low, ada high dan juga ada pan teman. Nah, di sini juga ada plus 15, kosong dan juga min 15 nya gitu. Dan di sini ada L yaitu left dan juga R nya ini untuk right, kiri dan kanan. Nah, jadi misalnya kita untuk low nya ini kita naikkan ke atas, bisa juga seperti ini. Dan misalnya kita untuk height nya ini bisa kita gunakan juga untuk ke bawah seperti ini. Dan misalnya pen nya ini bagusnya di tengah, ya di tengah aja, biarin nggak usah digeser ke atas atau ke bawah ya, seperti ini agar balance misalnya. Nah, kemudian di bagian samping sini dia ada line USB dan ada from dan juga to nya. Nah, ketika ini kita klik, dia akan USB play teman ini ya. Jika kita klik lagi dia akan menonjol, dan ini adalah line in teman, seperti itu ya. Dan di sini juga ada sama untuk to-nya. Jika kita klik ini dalam mode fonts, dan ketika kita klik lagi ini dalam keadaan main mix-nya teman. Jadi seperti itu ya fungsi dari line dan USB-nya. Kemudian di sini ada juga untuk bagian low, high dan juga ball. Nah, di sini pen di sini hanya dibedakan dengan ball ini ya. Dibedakan hanya satu. Kemudian di sini untuk low-nya ini di bagian sini juga terdapat plus 15, kosong dan juga ada min 15 ini. Dan di sini juga ada left dan juga right atau kiri dan kanannya teman. Dan di sini untuk low-nya ini bisa kita turunkan. Misalnya high-nya bisa ditengahkan juga nggak apa-apa. Dan ball-nya ini kita naikkan ke atas atau ke bawah seperti ini. Ke atas juga bisa seperti ini teman. Jadi sesuaikan saja nanti gimana kalian cara memixing dari si audionya teman ya. Dan kemudian selanjutnya untuk di bagian sini yaitu di 2 tracknya ini juga terdapat untuk itu ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita klik seperti ini.
dia dalam mode pons dan kita klik dia menonjol, dia di main mix seperti itu ya. Jadi mudah banget menggunakan si Behringer ini, Behringer Scenix. Ini beda dengan soundcard ya teman-teman ya. Kalau soundcard dia lebih simpel, tinggal kita pasang saja, tinggal kita otak-atik sedikit sudah bisa. Tapi di sini karena mixer jadi dia lebih sulit teman-teman. Dan di sini ada pons, di bawah sini ada main 00 dan juga ada max-nya gini ya teman-teman ya. Jadi bisa kita geser seperti ini atau putar lah seperti ini. Jadi dia semacam volume, dan misalnya di sini pas, misalnya kita lanjut lagi ke bawah. Nah di sini di Behringernya ini untuk logo Behringernya itu segitiga seperti ini teman. Kemudian di sini ada side atau klipnya. Nah di sini terdapat dua lampu teman-teman, yaitu left dan juga right-nya teman-teman, atau kiri dan kanannya seperti itu. Kemudian di bagian sini ada USB interface-nya. Nah jadi di sini untuk USB interface-nya sudah ada ya teman-teman ya. Dan di bagian bawah sini dia ada untuk main mix-nya. Di sini ada main 00, kemudian di sini ada 0, dan di sini ada plus 15 gini ya teman-teman ya. Dan ini juga bisa kita putar seperti ini, bisa kalian lihat ya. Misalnya kita di 0 ini, nah di tengah-tengah berarti, nah ini misalnya pas, kita tinggal geser lagi ke bagian samping di bagian line atau USB ini. Nah di sini juga dia terdapat main download dan juga max atau maksimal ya. Ini bisa kita geser seperti ini teman-teman. Nah, misalnya di sini pas. Nah, di sini dia tetapkan saja seperti ini. Dan jika sudah pas untuk line atau USB-nya ini, kita bisa tinggal ke bagian mic-nya ini, teman-teman. Di sini juga ada download, main download dan juga max. Nah, kita bisa putar dulu, misalnya di bagian sini pas. Nah, jadi di bagian sini pas. Kalau ini juga masih berwarna merah untuk klipnya ini usahakan jangan sampai berwarna merah teman-teman ya, karena ketika ini berwarna merah dia audionya itu tidak dapat digunakan lah istilahnya teman-teman ya. Jadi ini untuk warna merah ini penanda bahwa audionya itu lumayan buruk. Misalnya di sini masih berwarna merah dan kita putar lagi, misalnya di sini sudah tidak berwarna merah. Nah di sini berarti sudah fix ya teman-teman, settingannya seperti ini. Jadi seperti itu saja untuk di bagian Behringernya ya teman-teman. Dan di sini untuk kabelnya kita mendapatkan satu buah kabel yang bisa kita koneksikan ke perangkat komputer kita teman-teman ya. Nah, jadi di sini dia agak berkarat karena terkena air kemarin. Dan di sini bisa kita koneksikan ke komputernya, dan ini untuk yang berbentuk D ini bisa kita masukin ke bagian sini. Sorry nggak kelihatan ya di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah bisa menggunakan si Behringernya. Tinggal kita colokin yang ininya saja ke perangkat PC kita ataupun ke laptop kita ya. Jadi kita sudah bisa menikmati si mixing Behringer ini. Dan untuk panjang kabelnya ini adalah di ukuran 2 meteran ya. Jadi lumayan panjang banget. Dan saya singkatkan saja. Dan sini untuk Behringer Scenix ini juga dilengkapi dengan eksternal USB switching power supply teman-teman. Dan juga ada mains voltage 100 sampai 240 V 5/60 Hz, dan juga power consumption-nya itu adalah 0,9 W. Kemudian untuk power connector-nya itu adalah USB Type A teman. Dan ada juga itu USB-nya. Kemudian untuk konektornya itu Type B. Konverternya itu adalah 16 bit teman. Dan untuk simple rate-nya ini adalah 48 kHz. Kemudian untuk size width yaitu H kali W kali D sama dengan 1,8 kali 4,5 x 5,4.
dan 4x6 114 dan X 136 mm, dan untuk weight-nya itu adalah 0,83 lb 0,38 kg teman-teman. Nah, jadi spesifikasinya itu seperti itu, dan untuk distortion THD M nya itu adalah 0,013%. Untuk frekuensi responsnya itu adalah mic in dan juga main out teman-teman. Nah, jadi seperti itu saja ya untuk di bagian spesifikasinya, dan ini bentuknya ini lumayan elegan juga ya untuk desainnya, cocok banget buat kita miliki. Dan di sini juga ada pernak-perniknya di bagian sininya. Dan untuk harga di satu Behringer Xenix 302 USB mixer ini ya, dia harganya itu di 1.100.000-an teman-teman. Jadi dengan harga 1.100.000-an kita sudah mendapatkan satu buah mixer Behringer Xenix ini teman-teman. Nah guys, jadi ini dia bentuk barangnya ya. Jadi dia bentuknya tidak terlalu besar, tapi ini lumayan berat teman-teman. Karena ini bahannya itu dari besi ya. Ini lumayan berat, tapi tidak ada sampai 1 kilo. Jadi dia bentuknya seperti ini, dan di sini juga terdapat untuk produksinya itu dia terbuat dari Cina ya. Dan ini ada kodenya di bagian atas kepala sini. Dan ini untuk cuknya, nanti bakal saya perlihatkan juga. Kemudian di bagian sampingnya itu dia tampak seperti huruf P ini ya, seperti ini. Kemudian di bagian di tengah-tengah sini ada kecekungan gini, kemudian ada atasnya lagi seperti ini. Jadi lumayan banget untuk desainnya. Dan di bagian belakang sini agak lecet juga ya, karena ini udah lama banget barangnya. Seperti ini dia bentuknya agak halus gitu ya, bukan kotak yang lancip gitu. Kemudian di sini juga sama seperti yang dari di pinggir sini, ada baut 2 juga di sini untuk mengencangkannya. Kemudian di bagian bawah sini dia bentuknya itu seperti ini, ada untuk pegangan kakinya ini 4. Nah biasanya di sini ini dia ada karetnya gitu ya teman-teman, karena barangnya juga udah nggak terawat gini. Jadi ini masih berfungsi, cuma ininya udah lepas ya teman-teman ya. Bukan terawat, bukan berarti tidak berfungsi, tapi ini masih bisa digunakan dan berfungsi. Ini cuma karetnya ini aja yang lepas. Biasanya kalau ada karetnya dia adalah berfungsi sebagai penyangga gini teman-teman, sehingga ketika kita geser dia tidak goyang seperti ini. Nah, ini karena hilang dia jadi halus bergoyang seperti ini. Biasanya kalau diginikan dia bakalan diam, karena ini dia licin jadinya teman-teman. Kemudian ada 4 baut juga di bagian baut belakang sini ya. Dan untuk warnanya itu beragam. Nah di sini ada hitam, ada warna silvernya juga teman-teman, dan juga ada untuk bagian warna merah, putih, dan di sini ada orange juga. Dan di sini juga terdapat ada warna abu-abu gini ya. Jadi lumayan banyak banget warnanya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 warna. Desainnya seperti ini ya, lumayan elegan juga, dan ini juga mudah dibawa kemana-mana teman-teman. Dan di sini namanya itu adalah Xenix 302 USB. Ini untuk si modelnya, dan ini merek dari si Behringer ya teman-teman ya. Ini tipenya, tipe Xenix 302 USB. Dan di sini juga ada Xenix Mac Prime, dan juga ada Phantom Power-nya, Phantom Power, dan untuk mic in-nya. Nah, jadi di sini untuk mic in ini bisa kita gunakan untuk membuat karaoke gitu ya teman ya. Membuat karaoke, kita bisa bernyanyi lewat jack ini teman. Kita harus masukkan dulu jack untuk mic-nya, kemudian mic-nya baru kita gunakan seperti itu. Nah, selain untuk membuat cover lagu, kita juga bisa karaoke secara langsung lewat sini. Dan juga untuk live performance gitu ya, mic-nya bisa dimasukkan lewat sini.
dan itu untuk di bagian mic-nya. Kemudian lanjut untuk di bagian inputnya. Nah, di sini untuk inputnya ini ada dua teman-teman ya. Jadi input ini bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat PC kita teman-teman, seperti itu. Jadi kita nanti bisa mengolah-olah lewat aplikasi seperti Adobe Audition misalnya. Nah, kita bisa merekam terlebih dahulu dari sana dan kita nge-mixing lewat sini teman. Bisa banget seperti itu. Jadi sekarang sudah sangat canggih banget. Dan kemudian di sini ada outputnya. Nah, untuk output ini bisa kita gunakan untuk menyalurkan ke salon teman, speaker yang besar gitu ya. Ini bisa kita gunakan untuk di bagian outputnya. Kemudian di sini untuk yang warna merah di bawah sini ini ada line. Kemudian ada dua track seperti ini. Kemudian ada main mixnya teman. Nah, jadi di sini dia warnanya sama, tapi fungsinya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk tombol powernya, bukan tombol sih, tapi ini ada lampu gini ya. Nah, ketika ini sudah terkoneksi, dia bakalan bercahaya ini lampunya ya teman-teman. Seperti itu. Ini ada tombol powernya dan di sini ada headsetnya juga. Nah, di sini ada dua bagian. Yang pertama sini dia untuk bagian mikrofonnya teman. Jadi kita bisa merekam suara juga lewat headset ini ya, lewat mikrofon ini. Dan untuk bagian bawah sini ada earphone-nya. Nah, untuk earphone ini bisa kita gunakan untuk memonitoring saat memixing teman, mendengarkan suara lewat sini ya. Dan untuk cara mengkoneksikannya ini adalah dengan cara menggunakan audio converter teman. Jadi dia ada dua cabang seperti ini. Kemudian ada jack lagi satunya. Ya, seperti kabel penyambung gitu ya teman ya. Jadi ini untuk bagian headsetnya, ini juga bisa dibilang output teman. Kemudian di sini untuk gainnya. Nah, ini dia berbentuk seperti volume gini teman. Dia bisa digeser-geser seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ya. Bisa digeser-geser. Kemudian di bagian bawah sini terdapat plus 10 dan juga plus 80. Jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan 80 teman-teman, seperti itu ya. Dan setelah di gain ini misalnya kita otak-atik seperti ini, dan misalnya di 60-an lah kita sudah bagus, kita tinggal langsung ke bawah lagi. Kita harus satu-satu seperti ini ya. Kemudian di sini ada low, ada high dan juga ada pan teman. Nah, di sini juga ada plus 15, kosong dan juga min 15-nya gitu. Dan di sini ada L yaitu left dan juga R-nya ini untuk right, kiri dan kanan. Nah, jadi misalnya kita untuk low-nya ini kita naikkan ke atas, bisa juga seperti ini. Dan misalnya kita untuk high-nya ini bisa kita gunakan juga untuk ke bawah seperti ini. Dan misalnya pen-nya ini bagusnya di tengah, ya di tengah aja, biarin, nggak usah digeser ke atas atau ke bawah ya, seperti ini agar balance misalnya. Kemudian di bagian samping sini dia ada line USB dan ada from dan juga to nya. Nah, ketika ini kita klik, dia akan USB play teman ini ya. Jika kita klik lagi, dia akan menonjol dan ini adalah line in teman-teman, seperti itu ya. Dan di sini juga ada sama untuk to-nya. Ketika kita klik ini dalam mode fonts, dan ketika kita klik lagi ini dalam keadaan main mix-nya teman. Jadi seperti itu ya fungsi dari line dan USB-nya. Kemudian di sini ada juga untuk bagian low, high dan juga ball. Nah, di sini pen di sini hanya dibedakan dengan ball ini ya. Dibedakan hanya satu. Kemudian di sini untuk low-nya ini di bagian sini juga terdapat plus 15, kosong dan juga ada min 15 ini. Dan di sini juga ada left dan juga right atau kiri dan kanannya teman. Dan di sini untuk low-nya ini bisa kita turunkan. Misalnya high-nya bisa ditengahkan juga nggak apa-apa. Dan ball-nya ini kita naikkan ke atas atau ke bawah seperti ini.
ke atas juga bisa seperti ini teman. Jadi sesuaikan saja nanti gimana kalian cara memixing dari si audionya teman ya. Dan kemudian selanjutnya untuk di bagian sini yaitu di dua tracknya ini juga terdapat untuk itu ya teman-teman ya. Nah ini bisa kita klik seperti ini, dia dalam mode pons, dan kita klik dia menonjol, dia di main mix seperti dia. Jadi mudah banget menggunakan si Behringer ini, Behringer Sinix. Ini beda dengan soundcard ya teman-teman ya. Kalau soundcard dia lebih simpel, tinggal kita pasang saja, tinggal kita otak-atik sedikit sudah bisa. Tapi di sini karena mixer jadi dia lebih sulit teman-teman. Dan di sini ada pons, di bawah sini ada main 00 dan juga ada max-nya gini ya teman-teman ya. Jadi bisa kita geser seperti ini atau putar lah seperti ini. Jadi dia semacam volume, dan misalnya di sini pas, misalnya kita lanjut lagi ke bawah. Nah di sini di Behringernya ini untuk logo Behringernya itu segitiga seperti ini teman. Kemudian di sini ada side atau klipnya. Nah di sini terdapat dua lampu teman-teman, yaitu left dan juga right-nya teman-teman, atau kiri dan kanannya seperti itu. Kemudian di bagian sini ada USB interface-nya. Nah jadi di sini untuk USB interface-nya sudah ada ya teman-teman ya. Dan di bagian bawah sini dia ada untuk main mix-nya. Di sini ada main 00, kemudian di sini ada 0, dan di sini ada plus 15 gini teman-teman ya. Dan ini juga bisa kita putar seperti ini, bisa kalian lihat ya. Misalnya kita di 0 ini, nah di tengah-tengah berarti, nah ini misalnya pas, kita tinggal geser lagi ke bagian samping di bagian lain atau USB ini. Nah di sini juga dia terdapat main 00 dan juga max atau maksimal ya. Ini bisa kita geser seperti ini teman-teman. Nah misalnya di sini pas, nah di sini dia tetapkan saja seperti ini. Dan jika sudah pas untuk line atau USB-nya ini, kita bisa tinggal ke bagian mic-nya ini teman-teman. Di sini juga ada 00, main 00 dan juga max. Nah kita bisa putar dulu, misalnya di bagian sini pas. Nah, jadi di bagian sini pas. Kalau ini juga masih berwarna merah untuk klipnya ini usahakan jangan sampai berwarna merah teman-teman ya. Karena ketika ini berwarna merah, dia audionya itu tidak dapat digunakan lah istilahnya teman-teman. Jadi ini untuk warna merah ini penanda bahwa audionya itu lumayan buruk. Misalnya di sini masih berwarna merah dan kita putar lagi, misalnya di sini sudah tidak berwarna merah. Nah di sini berarti sudah fix ya teman-teman, settingannya seperti ini. Jadi seperti itu saja untuk di bagian Behringernya ya teman-teman. Dan di sini untuk kabelnya kita mendapatkan satu buah kabel yang bisa kita koneksikan ke perangkat komputer kita teman-teman ya. Nah, jadi di sini dia agak berkarat karena terkena air kemarin. Dan di sini bisa kita koneksikan ke komputernya, dan ini untuk yang berbentuk D ini bisa kita masukin ke bagian sini. Sorry nggak kelihatan ya di sini ya. Seperti ini. Jadi kita sudah bisa menggunakan si Behringernya. Tinggal kita colokin yang ininya saja ke perangkat PC kita ataupun ke laptop kita ya. Jadi kita sudah bisa menikmati si mixing Behringer ini. Dan untuk panjang kabelnya ini adalah di ukuran 2 meteran ya. Jadi lumayan panjang banget. Dan saya singkirkan saja. Dan sini untuk Behringer Sinix ini juga dilengkapi dengan eksternal USB switching power supply teman-teman. Dan juga ada mains voltage 100 sampai 240 V 5/60 Hz, dan juga power consumption-nya itu adalah 0,9 W. Kemudian untuk power connector-nya itu adalah USB Type A teman-teman.
dan ada juga itu USB-nya. Kemudian untuk konektornya itu Type B, konverternya itu adalah 16 bit teman. Dan untuk simple rate-nya ini adalah 48 kHz. Kemudian untuk size wave-nya yaitu H kali W kali D sama dengan 1,8 kali 4,5 X 5,4 dan 4 kali 6 114 dan X 136 mm. Dan untuk weight-nya itu adalah 0,83 lb 0,38 kg teman. Nah, jadi spesifikasinya itu seperti itu. Dan untuk distortion THD-M-nya itu adalah 0,013%. Untuk frekuensi responsnya itu adalah mic in dan juga main out teman. Nah, jadi seperti itu saja ya untuk di bagian spesifikasinya. Dan ini bentuknya ini lumayan elegan juga ya untuk desainnya, cocok banget buat kita miliki. Dan di sini juga ada pernak-perniknya di bagian sininya. Dan untuk harga di satu Behringer Xenix 302 USB mixer ini ya, dia harganya itu di 1.100.000-an teman. Jadi dengan harga 1.100.000-an kita sudah mendapatkan satu buah mixer Behringer Xenix ini teman. Nah guys, jadi ini dia bentuk barangnya ya. Jadi dia bentuknya tidak terlalu besar, tapi ini lumayan berat teman. Karena ini bahannya itu dari besi ya. Ini lumayan berat, tapi tidak ada sampai 1 kilo. Jadi dia bentuknya seperti ini. Dan di sini juga terdapat untuk produksinya itu dia terbuat dari Cina ya. Dan ini ada kodenya di bagian atas kepala sini. Dan ini untuk cuknya, nanti bakal saya perlihatkan juga. Kemudian di bagian sampingnya itu dia tampak seperti huruf P ini ya, seperti ini. Kemudian di bagian di tengah-tengah sini ada kecekungan gini. Kemudian ada atasnya lagi seperti ini. Jadi lumayan banget untuk desainnya. Dan di bagian belakang sini agak lecet juga ya, karena ini udah lama banget barangnya. Seperti ini dia bentuknya agak halus gitu ya, bukan kotak yang lancip gitu. Kemudian di sini juga sama seperti yang dari di pinggir sini. Ada baut 2 juga di sini untuk mengencangkannya. Kemudian di bagian bawah sini dia bentuknya itu seperti ini ya, ada untuk pegangan kakinya ini 4. Nah biasanya di sini ini dia ada karetnya gitu ya teman, karena barangnya juga udah nggak kerawat gini. Jadi ini masih berfungsi, cuma ininya udah lepas ya teman ya. Bukan rawat, bukan berarti tidak berfungsi, tapi ini masih bisa digunakan dan berfungsi. Ini cuma karetnya ini aja yang lepas. Biasanya kalau ada karetnya dia adalah berfungsi sebagai penyangga gini teman, sehingga ketika kita geser dia tidak goyang seperti ini. Nah, ini karena hilang dia jadi halus bergoyang seperti ini. Biasanya kalau diginikan dia bakalan diam, karena ini dia licin jadinya teman-teman. Kemudian ada 4 baut juga di bagian baut belakang sini ya. Dan untuk warnanya itu beragam. Nah di sini ada hitam, ada warna silvernya juga teman-teman, dan juga ada untuk bagian warna merah, putih, dan di sini ada orange juga. Dan di sini juga terdapat ada warna abu-abu gini ya. Jadi lumayan banyak banget warnanya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 warna. Desainnya seperti ini ya, lumayan elegan juga. Dan ini juga mudah dibawa kemana-mana teman-teman. Dan di sini namanya itu adalah Xenix 302 USB. Ini untuk si modelnya, dan ini merek dari si Behringer ya teman ya. Ini tipenya, tipe Xenix 302 USB. Dan di sini juga ada Xenix Max Prime, dan juga ada Phantom Power-nya, Phantom Power, dan untuk mic in-nya. Nah, jadi di sini untuk mic in
Ini bisa kita gunakan untuk membuat karaoke gitu ya teman-teman ya. Membuat karaoke, kita bisa bernyanyi lewat jack ini teman-teman. Kita harus masukkan dulu jack untuk mic-nya, kemudian mic-nya baru kita gunakan seperti itu. Nah, selain untuk membuat cover lagu, kita juga bisa karaoke secara langsung lewat sini. Dan juga untuk live performance gitu ya, mic-nya bisa dimasukkan lewat sini. Dan itu untuk di bagian mic-nya. Kemudian lanjut untuk di bagian inputnya. Nah, di sini untuk inputnya ini ada dua teman-teman ya. Jadi input ini bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat PC kita teman-teman. Seperti itu. Jadi kita nanti bisa mengolah-olah lewat aplikasi seperti Adobe Audition misalnya. Nah, kita bisa merekam terlebih dahulu dari sana dan kita nge-mixing lewat sini teman. Bisa banget seperti itu. Jadi sekarang sudah sangat canggih banget. Dan kemudian di sini ada outputnya. Nah, untuk output ini bisa kita gunakan untuk menyalurkan ke salon teman, speaker yang besar gitu ya. Ini bisa kita gunakan untuk di bagian outputnya. Kemudian di sini untuk yang warna merah di bawah sini, ini ada line. Kemudian ada dua track seperti ini. Kemudian ada main mixnya teman. Nah, jadi di sini dia warnanya sama, tapi fungsinya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk tombol powernya, bukan tombol sih, tapi ini ada lampu gini ya. Nah, ketika ini sudah terkoneksi, dia bakalan bercahaya ini lampunya ya teman-teman. Seperti itu. Di sini ada tombol powernya dan di sini ada headsetnya juga. Nah, di sini ada dua bagian. Yang pertama sini dia untuk bagian mikrofonnya teman-teman. Jadi kita bisa merekam suara juga lewat headset ini ya, lewat mikrofon ini. Dan untuk bagian bawah sini ada earphone-nya. Nah, untuk earphone ini bisa kita gunakan untuk memonitoring saat memixing teman-teman, mendengarkan suara lewat sini ya. Dan untuk cara mengkoneksikannya ini adalah dengan cara menggunakan audio converter teman-teman. Jadi dia ada dua cabang seperti ini. Kemudian ada jack lagi satunya, ya seperti kabel penyambung gitu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk bagian headsetnya, ini juga bisa dibilang output teman-teman. Kemudian di sini untuk gainnya, nah ini dia berbentuk seperti volume gini teman-teman. Dia bisa digeser-geser seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ya, bisa digeser-geser. Kemudian di bagian bawah sini terdapat plus 10 dan juga plus 80. Jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan 80 teman-teman. Seperti itu ya. Dan setelah di gain ini misalnya kita otak-atik seperti ini, dan misalnya di 60-an lah kita sudah bagus. Kita tinggal langsung ke bawah lagi, kita harus satu-satu seperti ini ya. Kemudian di sini ada low, ada high dan juga ada pan teman-teman. Nah, di sini juga ada plus 15, kosong dan juga min 15-nya gitu. Dan di sini ada L yaitu left dan juga R-nya ini untuk right, kiri dan kanan. Nah, jadi misalnya kita untuk low-nya ini kita naikkan ke atas, bisa juga seperti ini. Dan misalnya kita untuk high-nya ini bisa kita gunakan juga untuk ke bawah seperti ini. Dan misalnya pen-nya ini bagusnya di tengah, ya di tengah aja, biarin nggak usah digeser ke atas atau ke bawah ya, seperti ini agar balance misalnya. Kemudian di bagian samping sini dia ada line USB dan ada from dan juga to nya. Nah, ketika ini kita klik, dia akan USB play teman-teman ini ya. Jika kita klik lagi, dia akan menonjol dan ini adalah line in teman-teman, seperti itu ya. Dan di sini juga ada sama untuk itunya. Jika kita klik ini dalam mode fonts, dan ketika kita klik lagi ini dalam keadaan main mix-nya teman-teman. Jadi seperti itu ya fungsi dari line dan USB-nya. Kemudian di sini ada juga untuk bagian low, high dan juga ball. Nah, di sini pen di sini hanya dibedakan dengan ball ini ya.
bedakan hanya satu. Kemudian di sini untuk low-nya ini di bagian sini juga terdapat plus 15, kosong, dan juga ada min 15 ini. Dan di sini juga ada left dan juga right atau kiri dan kanannya teman-teman. Dan di sini untuk low-nya ini bisa kita turunkan. Misalnya high-nya bisa ditengahkan juga nggak apa-apa. Dan bowl-nya ini kita naikkan ke atas atau ke bawah seperti ini. Ke atas juga bisa seperti ini teman-teman. Jadi sesuaikan saja nanti gimana kalian cara memixing dari si audionya teman-teman. Dan kemudian selanjutnya untuk di bagian sini yaitu di dua tracknya ini juga terdapat untuk itu ya teman-teman ya. Nah ini bisa kita klik seperti ini, dia dalam mode pons, dan kita klik dia menonjol, dia di main mix seperti itu ya. Jadi mudah banget menggunakan si Behringer ini, Behringer Phoenix. Ini beda dengan soundcard ya teman-teman ya. Kalau soundcard dia lebih simpel, tinggal kita pasang saja, tinggal kita otak-atik sedikit sudah bisa. Tapi di sini karena mixer jadi dia lebih sulit teman-teman. Dan di sini ada pons, di bawah sini ada main 00 dan juga ada max-nya gini ya teman-teman ya. Jadi bisa kita geser seperti ini atau putar lah seperti ini. Jadi dia semacam volume, dan misalnya di sini pas, misalnya kita lanjut lagi ke bawah. Nah di sini di Behringernya ini untuk logo Behringernya itu segitiga seperti ini teman-teman. Kemudian di sini ada side atau klipnya. Nah di sini terdapat dua lampu teman-teman, yaitu left dan juga right-nya teman-teman, atau kiri dan kanannya seperti itu. Kemudian di bagian sini ada USB interface-nya. Nah jadi di sini untuk USB interface-nya sudah ada ya teman-teman ya. Dan di bagian bawah sini dia ada untuk main mix-nya. Di sini ada main 00, kemudian di sini ada kosong, dan di sini ada plus 15 gini teman-teman ya. Dan ini juga bisa kita putar seperti ini, bisa kalian lihat ya. Misalnya kita di 0 ini, nah di tengah-tengah berarti, nah ini misalnya pas, kita tinggal geser lagi ke bagian samping di bagian line atau USB ini. Nah di sini juga dia terdapat min 00 dan juga max atau maksimal ya. Ini bisa kita geser seperti ini teman-teman. Misalnya di sini pas, nah di sini dia tetapkan saja seperti ini. Dan jika sudah pas untuk line atau USB-nya ini, kita bisa tinggal ke bagian mic-nya ini teman-teman. Di sini juga ada 00, min 00 dan juga max. Nah kita bisa putar dulu, misalnya di bagian sini pas. Nah, jadi di bagian sini pas. Kalau ini juga masih berwarna merah untuk klipnya ini usahakan jangan sampai berwarna merah teman-teman ya, karena ketika ini berwarna merah dia audionya itu tidak dapat digunakan lah istilahnya teman-teman. Jadi ini untuk warna merah ini penanda bahwa audionya itu lumayan buruk seperti itu. Misalnya di sini masih berwarna merah dan kita putar lagi, misalnya di sini sudah tidak berwarna merah. Nah di sini berarti sudah fix ya teman-teman, settingannya seperti ini. Jadi seperti itu saja untuk di bagian Behringernya ya teman-teman. Dan di sini untuk kabelnya kita mendapatkan satu buah kabel yang bisa kita koneksikan ke perangkat komputer kita teman-teman ya. Nah, jadi di sini dia agak berkarat karena terkena air kemarin. Dan di sini bisa kita koneksikan ke komputernya, dan ini untuk yang berbentuk D ini bisa kita masukin ke bagian sini. Jadi nggak kelihatan ya di sini ya. Nah seperti ini, jadi kita sudah bisa menggunakan si Behringernya. Tinggal kita colokin yang ininya saja ke perangkat PC kita ataupun ke laptop kita ya. Jadi kita sudah bisa menikmati si mixing Behringer ini. Dan untuk panjang kabelnya ini adalah di ukuran 2 meteran ya, jadi lumayan panjang banget. Dan saya singkirkan saja. Dan sini untuk Behringer
Xenix ini juga dilengkapi dengan eksternal USB switching power supply teman-teman, dan juga ada mains voltage 100 sampai 240 V 5/60 Hz, dan juga power consumption-nya itu adalah 0,9 W teman-teman. Kemudian untuk power konektornya itu adalah USB Type A teman-teman, dan ada juga itu USB-nya. Kemudian untuk konektornya itu Type B, konverternya itu adalah 16 bit teman-teman, dan untuk simple rate-nya ini adalah 48 kHz. Kemudian untuk size weight-nya itu yaitu H kali W kali D sama dengan 1,8 kali 4,5 X 5,4, dan 4 kali 6 114, dan X 136 mm, dan untuk weight-nya itu adalah 0,83 lb 0,38 kg teman-teman. Jadi spesifikasinya itu seperti itu, dan untuk distortion THD-M-nya itu adalah 0,013%. Untuk frekuensi responsnya itu adalah mic in dan juga main out teman-teman. Nah, jadi seperti itu saja ya untuk di bagian spesifikasinya, dan ini bentuknya ini lumayan elegan juga ya untuk desainnya, cocok banget buat kita miliki. Dan di sini juga ada pernak-perniknya di bagian sininya. Dan untuk harga di satu Behringer Xenix 302 USB mixer ini ya, dia harganya itu di 1.100.000-an teman-teman. Jadi dengan harga 1.100.000-an kita sudah mendapatkan satu buah mixer Behringer Xenix ini teman-teman. Nah guys, jadi ini dia bentuk barangnya ya. Jadi dia bentuknya tidak terlalu besar, tapi ini lumayan berat teman-teman. Karena ini bahannya itu dari besi ya. Ini lumayan berat, tapi tidak ada sampai 1 kilo. Jadi dia bentuknya seperti ini, dan di sini juga terdapat untuk produksinya itu dia terbuat dari Cina ya. Dan ini ada kodenya di bagian atas kepala sini. Dan ini untuk cupnya, nanti bakal saya perlihatkan juga. Kemudian di bagian sampingnya itu dia tampak seperti huruf P ini ya, seperti ini. Kemudian di bagian di tengah-tengah sini ada kecekungan gini, kemudian ada atasnya lagi seperti ini. Jadi lumayan banget untuk desainnya. Dan di bagian belakang sini agak lecet juga ya, karena ini udah lama banget barangnya. Seperti ini dia bentuknya agak halus gitu ya, bukan kotak yang lancip gitu. Kemudian di sini juga sama seperti yang dari di pinggir sini, ada baut 2 juga di sini untuk mengencangkannya. Kemudian di bagian bawah sini dia bentuknya itu seperti ini ya, ada untuk pegangan kakinya ini 4. Nah biasanya di sini ini dia ada karetnya gitu ya teman-teman, karena barangnya juga udah nggak terawat gini. Jadi ini masih berfungsi, cuma ininya udah lepas ya teman-teman ya. Bukan rawat, bukan berarti tidak berfungsi, tapi ini masih bisa digunakan dan berfungsi. Ini cuma karetnya ini aja yang lepas. Biasanya kalau ada karetnya dia adalah berfungsi sebagai penyangga gini teman-teman, sehingga ketika kita geser dia tidak goyang seperti ini. Nah, ini karena hilang dia jadi halus bergoyang seperti ini. Biasanya kalau diginikan dia bakalan diam, karena ini dia licin jadinya teman-teman. Kemudian ada 4 baut juga di bagian baut belakang sini ya. Dan untuk warnanya itu beragam. Dan di sini ada hitam, ada warna silvernya juga teman-teman, dan juga ada untuk bagian warna merah, putih, dan di sini ada orange juga. Dan di sini juga terdapat ada warna abu-abu gini ya. Jadi lumayan banyak banget warnanya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 warna. Desainnya seperti ini ya, lumayan elegan juga, dan ini juga mudah dibawa kemana-mana teman-teman. Dan di sini namanya itu adalah Xenix 302 USB.
Ini untuk si modelnya, dan ini merek dari si Behringer ya teman ya. Ini tipenya, tipe Senex 302 USB. Dan di sini juga ada Senex Mac Frame dan juga ada Phantom Power dan untuk mic in-nya. Nah, jadi di sini untuk mic in ini bisa kita gunakan untuk membuat karaoke gitu ya teman ya. Membuat karaoke, kita bisa bernyanyi lewat jack ini teman. Kita harus masukkan dulu jack untuk mic-nya, kemudian mic-nya baru kita gunakan seperti itu. Nah, selain untuk membuat cover lagu, kita juga bisa karaoke secara langsung lewat sini. Dan juga untuk live performance gitu ya, mic-nya bisa dimasukkan lewat sini. Dan itu untuk di bagian mic-nya. Kemudian lanjut untuk di bagian inputnya. Nah, di sini untuk inputnya ini ada dua teman ya. Jadi input ini bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat PC kita teman, seperti itu. Jadi kita nanti bisa mengolah-olah lewat aplikasi seperti Adobe Audition misalnya. Nah, kita bisa merekam terlebih dahulu dari sana dan kita nge-mixing lewat sini teman. Bisa banget seperti itu. Jadi sekarang sudah sangat canggih banget. Dan kemudian di sini ada outputnya. Nah, untuk output ini bisa kita gunakan untuk menyalurkan ke salon teman, speaker yang besar gitu ya. Ini bisa kita gunakan untuk di bagian outputnya. Kemudian di sini untuk yang warna merah di bawah sini, ini ada line. Kemudian ada dua track seperti ini. Kemudian ada main mix-nya teman. Nah, jadi di sini dia warnanya sama, tapi fungsinya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk tombol powernya, bukan tombol sih, tapi ini ada lampu gini ya. Nah, ketika ini sudah terkoneksi, dia bakalan bercahaya ini lampunya ya teman-teman. Seperti itu. Sini ada tombol powernya dan di sini ada headsetnya juga. Nah, di sini ada dua bagian. Yang pertama sini dia untuk bagian mikrofonnya teman. Jadi kita bisa merekam suara juga lewat headset ini ya, lewat mikrofon ini. Dan untuk bagian bawah sini ada earphone-nya. Nah, untuk earphone ini bisa kita gunakan untuk memonitoring saat memixing teman, mendengarkan suara lewat sini ya. Dan untuk cara mengkoneksikannya ini adalah dengan cara menggunakan audio converter teman. Jadi dia ada dua cabang seperti ini. Kemudian ada jack lagi satunya. Ya, seperti kabel penyambung gitu ya teman ya. Jadi ini untuk bagian headsetnya, ini juga bisa dibilang output teman. Kemudian di sini untuk gainnya. Nah, ini dia berbentuk seperti volume gini teman. Dia bisa digeser-geser seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ya, bisa digeser-geser. Kemudian di bagian bawah sini terdapat plus 10 dan juga plus 80. Jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan 80 teman-teman, seperti itu ya. Dan setelah di gain ini, misalnya kita otak-atik seperti ini, dan misalnya di 60-an lah kita sudah bagus, kita tinggal langsung ke bawah lagi. Kita harus satu-satu seperti ini ya. Kemudian di sini ada low, ada high dan juga ada pan teman. Nah, di sini juga ada plus 15, kosong dan juga min 15-nya gitu. Dan di sini ada L yaitu left dan juga R-nya ini untuk right, kiri dan kanan. Nah, jadi misalnya kita untuk low-nya ini kita naikkan ke atas, bisa juga seperti ini. Dan misalnya kita untuk high-nya ini bisa kita gunakan juga untuk ke bawah seperti ini. Dan misalnya pen-nya ini bagusnya di tengah, ya di tengah aja, biarin, nggak usah digeser ke atas atau ke bawah ya, seperti ini agar balance misalnya. Kemudian di bagian samping sini dia ada line USB dan ada from dan juga to-nya. Nah, ketika ini kita klik, dia akan USB play teman ini ya. Jika kita klik lagi, dia akan menonjol dan ini adalah line in teman, seperti itu ya.
Dan di sini juga ada sama untuk itunya. Ketika kita klik ini dalam mode fonts, dan ketika kita klik lagi ini dalam keadaan main mix-nya memang. Jadi seperti itu ya fungsi dari line dan USB-nya. Kemudian di sini ada juga untuk bagian low, high dan juga bold. Nah di sini pen di sini hanya dibedakan dengan bold ini ya, dibedakan hanya satu. Kemudian di sini untuk low-nya ini di bagian sini juga terdapat plus 15, kosong dan juga ada min 15 ini. Dan di sini juga ada left dan juga right atau kiri dan kanannya teman-teman. Dan di sini untuk low-nya ini bisa kita turunkan. Misalnya high-nya bisa ditengahkan juga nggak apa-apa. Dan bold-nya ini kita naikkan ke atas atau ke bawah seperti ini. Ke atas juga bisa seperti ini teman-teman. Jadi sesuaikan saja nanti gimana kalian cara memixing dari si audionya teman-teman. Dan kemudian selanjutnya untuk di bagian sini yaitu di dua tracknya ini juga terdapat untuk itu ya teman-teman ya. Nah ini bisa kita klik seperti ini, dia dalam mode fonts dan kita klik dia menonjol, dia di main mix seperti itu ya. Jadi mudah banget menggunakan si Behringer ini, Behringer Scenic. Ini beda dengan Soundcard ya teman-teman ya. Kalau Soundcard dia lebih simpel, tinggal kita pasang saja, tinggal kita otak-atik sedikit sudah bisa. Tapi di sini karena mixer jadi dia lebih sulit teman-teman. Dan di sini ada fonts, di bawah sini ada min 00 dan juga ada max-nya gini ya teman-teman ya. Jadi bisa kita geser seperti ini atau putar lah seperti ini. Jadi dia semacam volume, dan misalnya di sini pas, misalnya kita lanjut lagi ke bawah. Nah di sini di Behringernya ini untuk logo Behringernya itu segitiga seperti ini dulu. Kemudian di sini ada side atau clipnya. Nah di sini terdapat dua lampu teman-teman, yaitu left dan juga right-nya teman-teman, atau kiri dan kanannya seperti itu. Kemudian di bagian sini ada USB interface-nya. Nah jadi di sini untuk USB interface-nya sudah ada ya teman-teman ya. Dan di bagian bawah sini dia ada untuk main mix-nya. Di sini ada min 00, kemudian di sini ada kosong, dan di sini ada plus 15 gini ya teman-teman ya. Dan ini juga bisa kita putar seperti ini, bisa kalian lihat ya. Misalnya kita di 0 ini, nah di tengah-tengah berarti, nah ini misalnya pas, kita tinggal geser lagi ke bagian samping di bagian line atau USB ini. Nah di sini juga dia terdapat min 00 dan juga max atau maksimal ya. Ini bisa kita geser seperti ini teman-teman. Nah misalnya di sini pas, nah di sini dia tetapkan saja seperti ini. Dan jika sudah pas untuk line atau USB-nya ini, kita bisa tinggal ke bagian mic-nya ini teman-teman. Di sini juga ada 00, min 00 dan juga max. Nah kita bisa putar dulu, misalnya di bagian sini pas. Nah, jadi di bagian sini pas. Kalau ini juga masih berwarna merah untuk klipnya ini usahakan jangan sampai berwarna merah teman-teman ya, karena ketika ini berwarna merah dia audionya itu tidak dapat digunakan lah istilahnya teman-teman. Jadi ini untuk warna merah ini penanda bahwa audionya itu lumayan buruk seperti itu. Misalnya di sini masih berwarna merah dan kita putar lagi, misalnya di sini sudah tidak berwarna merah. Nah di sini berarti sudah fix ya teman-teman, settingannya seperti ini. Jadi seperti itu saja untuk di bagian Behringernya ya teman-teman. Dan di sini untuk kabelnya kita mendapatkan satu buah kabel yang bisa kita koneksikan ke perangkat komputer kita teman-teman ya. Nah, jadi di sini dia agak berkarat karena terkena air kemarin. Dan di sini bisa kita koneksikan ke komputernya, dan ini untuk yang berbentuk D ini bisa kita masukin ke bagian sini. Jadi nggak kelihatan ya, di sini ya. Seperti ini, jadi kita sudah bisa menggunakan si Behringernya. Tinggal kita colokin yang ininya saja ke
ke perangkat PC kita ataupun ke laptop kita ya. Jadi kita sudah bisa menikmati si mixing Behringer ini. Dan untuk panjang kabelnya ini adalah di ukuran 2 meteran ya. Jadi lumayan panjang banget. Dan saya singkatkan saja. Dan sini untuk Behringer Xenix ini juga dilengkapi dengan eksternal USB switching power supply teman-teman. Dan juga ada mains voltage 100 sampai 240 V 5/60 Hz dan juga power consumption-nya itu adalah 0,9 W teman-teman. Kemudian untuk power connector-nya itu adalah USB Type A teman-teman. Dan ada juga itu USB-nya. Kemudian untuk konektornya itu Type B. Konverternya itu adalah 16 bit teman-teman. Dan untuk simple rate-nya ini adalah 48 kHz. Kemudian untuk size weight-nya itu yaitu H kali W kali D sama dengan 1,8 kali 4,5 X 5,4 dan 4 kali 6 114 dan X 136 mm. Dan untuk weight-nya itu adalah 0,83 lb 0,38 kg teman-teman. Nah, jadi spesifikasinya itu seperti itu. Dan untuk distortion THD nya itu adalah 0,013%. Untuk frekuensi responsnya itu adalah mic in dan juga main out teman-teman. Nah, jadi seperti itu saja ya untuk di bagian spesifikasinya. Dan ini bentuknya ini lumayan elegan juga ya untuk desainnya, cocok banget buat kita miliki. Dan di sini juga ada pernak-perniknya di bagian sininya. Dan untuk harga di satu Behringer Xenix 302 USB mixer ini ya, dia harganya itu di 1.100.000-an teman-teman. Jadi dengan harga 1.100.000-an kita sudah mendapatkan satu buah mixer Behringer Xenix ini teman-teman. Nah guys, jadi itu dia pembahasan tentang Behringer mixer Xenix ya. Jadi jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel GNR Media. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.